Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Anakku, Allah mengetahui persis seberapa kadar pengetahuan yang kita miliki. Sehingga Allah lebih tahu harus mulai dari mana mengajari dan menambah ilmu kita. Allah juga mengetahui daya serap setiap manusia berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang butuh lebih banyak penjelasan dan peristiwa terlebih dahulu, baru pengetahuan itu meresap ke dalam pikirannya dengan mantap. Lalu, bagaimana cara berguru pada Allah? Tentu dengan membaca dan mendengar perkataannya. Di mana kita bisa melihat dan mendengar perkataan Allah? Pertama, yang terekam di dalam ayat Al-Quran. Ini yang disebut sebagai ayat kauliyah. Dan yang kedua, dalam bentuk kejadian dan peristiwa di alam semesta ini, atau yang disebut sebagai ayat kauniyah. Kedua-duanya adalah media, alat, atau wasilah untuk mendengar perkataan Allah, anakku. Saat kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita tengah berbincang, sekaligus berguru pada Allah. Begitupun saat mempelajari realitas alam dengan jujur, kita pun tengah berguru pada Allah. Tapi bukankah ada yang bilang kalau membaca Al-Quran tanpa guru, nanti gurunya setan? Anakku, sejauh yang pernah saya baca dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menyebut jika kita mempelajari Al-Quran sendiri, gurunya setan. Justru sebaliknya, saya menemukan banyak sekali ayat yang mengatakan Allah akan membimbing kita kalau mau mempelajari Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan juga telah memudahkan Al-Quran itu, sehingga siapapun yang mau mengambil pelajaran atas izinnya kepahaman itu pasti diperolehnya. Coba baca Quran Surat Al-Qamar ayat 17, kemudian 22, 32, dan 40. Allah menantang kita mempelajari ayat yang tertuang dalam Al-Quran. Saya kutipkan salah satunya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 40. Jadi apa yang membuat kita ragu membuka Al-Quran? Mengapa kita takut kalau Allah sendiri yang akan membimbing kita? Sebenarnya tersesat atau tidak itu tergantung niat kita, anakku. Bila niat kita buruk, maka kita bisa tersesat. Tetapi bila niat kita mencari petunjuk, insya Allah jalan lurus yang akan kita peroleh. Mencari-cari ayat untuk dipelintir menuruti kemauan hawa nafsu kita, itu bisa membuat kita tersesat sendiri. Contoh, kita punya sifat pendendam, misalnya. Sifat pendendam yang kuat. Lalu membuka-buka Al-Quran untuk mencari ayat tentang perang dan jihad, ya keliru. Sebab faktanya ayat jihad atau perang tidak pernah dibenarkan karena alasan balas dendam. Tetapi dengan syarat ketat untuk pertahankan diri sendiri dari orang yang ingin memerangi kita. Jadi bukan agresif menyerang orang yang tidak pernah mengancam hidup kita. Alasannya sangat ketat. Perhatikan ayat berikut. Dan perangilah di jalan Allah
orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Hal yang sama pun berlaku untuk ayat yang terhampar di alam semesta atau ayat-ayat kauniyah. Harus ada niat yang baik sebelum menyerap ilmu pengetahuan di alam semesta, agar hasilnya pun baik bagi kita. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan dan hasil pengamatan teknologi menyebut bumi ini bulat. Bumi juga punya medan magnet kutub utara dan selatan yang terus menjaga bumi agar tetap berputar atau mengalami rotasi pada porosnya. Adanya poros itu yang membuat perputaran bumi tertib, berputar seperti gasing, tidak berputar kacau balau seperti bola yang ditendang. Bagi orang yang mencari petunjuk, mereka akan merasakan dengan akal jernihnya. Ada kecerdasan super tinggi mendesain bumi bulat, sehingga bisa berputar dengan indah. Kecerdasan super tinggi itu juga telah mengatur bumi memiliki kutub utara dan selatan sebagai penjaga posisi bumi agar tetap di porosnya. Singkatnya, planet bumi ini benar-benar telah dibuat sangat teratur dan terukur. Tetapi bagi orang yang tidak mau mencari petunjuk dan enggan menggunakan akal sehatnya, mereka akan mengatakan, ini kebetulan saja. Inilah kesimpulan yang keliru. Padahal, mana mungkin keteraturan bumi ini dapat tercipta dengan sendirinya atau secara kebetulan? Ini sama dengan mengatakan, dia tidak percaya lahir dari rahim seorang ibu, sementara tubuh yang dia miliki lengkap dengan otak, mata, telinga, tangan, badan, hingga kaki hanya kebetulan terbentuk, katanya. Orang-orang dengan pikiran seperti inilah yang disindir Allah di dalam Al-Quran dan disebut sebagai orang fasik. Apa itu fasik? Mereka yang telah mengetahui kebenaran tetapi menolak meyakininya. Perhatikan ayat berikut. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Perhatikan ayat di atas. Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk yang bisa terbang, makan, minum, tumbuh besar, bereproduksi, berkembang biak, menghasilkan racun berbahaya, hingga melengkapi rantai makanan alam. Betapa rumit dan kompleks nyamuk, sekalipun ukurannya kecil. Orang-orang berilmu akan sadar, hanya kecerdasan super tinggi yang berada di balik terciptanya nyamuk. Sementara orang-orang fasik atau orang-orang tersesat, sekalipun mereka sadar proses membuat nyamuk sangat sulit, tetapi mereka mengatakan ini sesuatu yang kebetulan. Anakku, perintah membaca alam semesta ini atau ayat kauniyah begitu banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat berikut ini. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 15. Betapa menariknya ayat ini, anakku. Allah menutup ayat itu dengan sebuah tantangan kepada kita. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Kata Allah.
Coba renungkan, batu atau jarum saja kita lempar ke air pasti tenggelam. Tetapi kapal dengan bobot berat jutaan kali jarum kok tidak tenggelam? Allah seperti mengatakan pada kita, ada sesuatu yang harus kita pelajari dari fenomena alam itu. Jadi tenggelam tidaknya sebuah benda ternyata tidak seperti pemikiran umum orang semata-mata karena bobot atau berat. Karena kalau bicara bobot jarum jauh lebih ringan daripada kapal. Allah seolah mengatakan ada sesuatu yang harus kita pelajari dari peristiwa mengapungnya kapal. Yang kalau kita paham akan sangat berguna bagi kehidupan dan peradaban umat manusia. Ayat ini seperti mengajak kita mempelajari hukum atau daya apung seperti yang dipopulerkan ilmuwan berkebangsaan Yunani yang bernama Archimedes. Archimedes sendiri telah menemukan teori daya apung itu sekitar 858 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi kita bisa rasakan betapa ayat Al-Quran itu ternyata sangat ilmiah, modern, dan mengakomodir hukum-hukum fisika. Sehingga secara khusus Al-Quran dalam satu ayatnya mengajak umat Islam mempelajari teori daya apung seperti yang telah dilakukan lebih dahulu oleh Archimedes. Faedah mempelajari ilmu itu pun sangat besar. Kini berkat teori daya apung yang dipopulerkan Archimedes itu, manusia bisa berlayar di lautan dengan membawa barang ratusan ribu ton tanpa kapal itu tenggelam. Tidak hanya mengamati benda, kita juga diminta mengamati peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di alam semesta ini. Sebab dalam peristiwa itu tersimpan ayat Allah. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 51. Jadi demikianlah mengapa kita harus dan hanya berguru pada Allah melalui Al-Quran dan alam semesta. Sebab hanya dialah Sang Maha Guru, aktor utama dalam kehidupan ini dan yang berhak memberi petunjuk hanya Allah. Hanya dengan berguru padanya, kita akan menjadi manusia-manusia unggul, istimewa, dan bermanfaat dalam peradaban umat manusia. Seperti halnya para ilmuwan yang rajin membaca ayat-ayat di alam semesta ini. Insya Allah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 5.